Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Sinta dengan NIM 2105318 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah usaha atau kegiatan pimpinan dalam memproses urusan keuangan, menggunakan fungsi manajemen dan menggerakkan para pejabat atau petugas keuangan, serta pengelolaan keuangan. Menurut para ahli, pengertian administrasi dibagi menjadi dua, yaitu administrasi keuangan dalam arti sempit dan administrasi keuangan dalam arti luas. Administrasi keuangan dalam arti sempit yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha dan tata pembukuan keuangan. Sedangkan administrasi keuangan dalam arti luas yaitu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memanajemen atau mengelola keuangan sekolah agar semua kebutuhan atau keperluan dalam sekolah dapat dipenuhi dengan baik yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, jujur, tertib, terbuka, efektif, dan efisien, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. Tujuan manajemen keuangan sekolah adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, meminimalkan menyalahgunakan anggaran sekolah. Selanjutnya, proses-proses administrasi keuangan sekolah meliputi penyusunan rencana kerja sekolah, yaitu atau disebut dengan RKS, rencana kegiatan dan anggaran sekolah, RKAS, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Yang pertama, penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS. Rencana kerja sekolah merupakan pengembangan dari rencana strategis sebelum munculnya istilah rencana kerja sekolah. Istilah sebelumnya adalah rencana strategis sekolah, rencana pengembangan sekolah, dan rencana pengembangan program sekolah. Rencana strategi merupakan sebuah usaha disiplin untuk menghasilkan keputusan dasar dan tindakan yang membentuk dan membimbing organisasi atau menurut Poster dan St. 2025. Pada tahap penyusunan RKS terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan kondisi sekolah saat ini yang meliputi evaluasi diri, membandingkan hasil evaluasi diri dengan standar sekolah, dan merumuskan tantangan sekolah. Yang kedua, menetapkan kondisi sekolah yang diharapkan, meliputi merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran sekolah, menyusun program dan kegiatan yang meliputi merumuskan program, kegiatan penanggung-jawaban, indikator kegiatan, dan jadwal kegiatan. Yang keempat, merumuskan rencana anggaran sekolah yang meliputi membuat rencana program, rencana pembiayaan, dan rencana sumber dana. Yang kelima, menetapkan rencana kerja tahunan yang meliputi menetapkan program dan menetapkan kegiatan dan menetapkan jadwal penyusunan anggaran. Pada tahap pengesahan dan sosialisasi RKS terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, persetujuan RKS oleh Rapat Dewan Pendidik setelah mendapatkan pertimbangan dan komitmen sekolah, pertimbangan dari komite sekolah. Yang kedua, pengesahan RKS oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri dan oleh penyelenggara sekolah untuk sekolah swasta. Yang ketiga, melakukan sosialisasi RKS kepada warga sekolah.
Selanjutnya, rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RK atau RKAS). Dalam Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006, bahwa RPS terdiri dari dua rencana, yaitu rencana strategis atau Renstra atau rencana operasional atau Renop. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1, yang intinya bahwa pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan pada rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana kerja jangka menengah 4 tahunan. Rencana kerja tahunan tersebut juga rencana operasional sementara. Rencana kerja jangka menengah disebut juga sebagai rencana strategis. Langkah-langkah penyusunan RKS yang dikemukakan oleh Safruddin tahun 2005 dapat dilakukan dengan cara berikut, yang mendata program kegiatan sekolah selama 1 tahun ke depan, menyusun program kerja berdasarkan jenis kerja dan menentukan skala prioritas, menentukan harga dan kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan, menentukan sumber dana dan memasukkan ke dalam format RKAS, mengumpulkan data pendukung untuk mempertahankan anggaran untuk kegiatan yang telah diajukan. Adapun ketentuan lainnya dalam penyusunan RKAS yaitu menggunakan strategi analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan setiap tahun. Program yang direncanakan bersifat lebih operasional. RKAS merupakan penjabaran dari RKS. Ada benang merah antara tujuan 4 tahunan dan sasaran tujuan situasional 1 tahunan. Rencana dan program sekolah harus memperhatikan hasil analisis SWOT. Selanjutnya, tanggung jawab keuangan sekolah. Sekolah perlu membuat pertanggungjawaban keuangan sekolah pada pimpinan pemberi sumber dana tanpa perlu ditutupi tanggung jawab dari pimpinan sekolah kepada pemerintah, komite sekolah, masyarakat, serta guru dapat berupa laporan mengenai kondisi keuangan sekolah. Pertanggungjawaban keuangan sekolah dapat secara rutin, itu berupa penerimaan maupun pengeluaran sesuai dengan aturan yang berlaku. Laporan dan pertanggungjawaban harus dibuat secara transparan sesuai dengan sumber dana yang diperoleh. Selanjutnya, fungsi administrasi keuangan. Menurut Bafadal tahun 2004 mengungkapkan bahwa fungsi dari administrasi keuangan sekolah meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, perencanaan anggaran, di mana rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang berlaku untuk 1 tahun disusun secara komprehensif dan realistis yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Yang kedua, pengadaan anggaran, yaitu suatu upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam rangka untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, pendistribusian anggaran, yang itu kegiatan menyalurkan anggaran sekolah berdasarkan rencana yang telah ditentukan kepada unit-unit yang ada di sekolah. Yang keempat, pelaksana anggaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh personel sekolah untuk menggunakan dana yang didistribusikan untuk melaksanakan tugas yang sudah direncanakan. Yang kelima, pembukuan keuangan, yaitu
kegiatan pencatatan keuangan yang dilakukan secara teratur mengenai kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan dan juga bila terjadi perubahan atas penggunaan anggaran sekolah. Yang keenam, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, yaitu kegiatan. Selanjutnya, manfaat administrasi keuangan. Setelah memahami pengertian administrasi keuangan dan fungsinya, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat administrasi keuangan tersebut. Secara umum, setidaknya ada 3 manfaat dari administrasi keuangan. Yang pertama, pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua, penggunaan dana organisasi terjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Komponen administrasi keuangan dalam pelaksanaan administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu perencanaan keuangan, yaitu suatu kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Pertama, penyelenggaraan keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Yang kedua, pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Dan ketiga, pencarian keuangan, yaitu suatu hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Yang kelima, pengendalian keuangan, yaitu semua hal yang berhubung dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Yang keenam, pemeriksaan keuangan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan.